Aduh, ini lagi pegel-pegel. Bu, sakit apa Bu? Ininya tengkuknya lagi pegel-pegel ini. Ibu tengkuknya pegel-pegel, Bu. Iya, Dari kapan? sering. Oh, sering. Ya udah, ikut aku yuk. Aku mau jelasin tentang darah tinggi. Siapa tahu itu karena gejala darah tinggi. Mau nggak Bapak sama Ibu? Iya, kamu. Oke. Bapak, kan tadi Ibu ada sakit tengkuk ininya kan. Nah, saya mau jelasin tentang darah tinggi ya. Nah, darah tinggi itu apa sih? Darah tinggi itu adalah dimana keadaan yang tekanan tensinya itu lebih dari 140/90. Nah, kita tahunya dari mana kalau tensinya segitu? Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan menggunakan tensi. Biasanya bisa periksa di puskesmas. Kan biasanya kalau di puskesmas ada kelompok-kelompok lansia tuh. Nah, nanti bisa tahu punya darah tinggi apa enggak gitu. Nah, penyebabnya tuh apa aja sih? Nah, penyebabnya itu pertama, dulunya di keluarga ada yang memiliki riwayat darah tinggi. Yang kedua, ada konsumsi garam berlebih. Kalau pas masak gitu kan biasanya suka tuh ibu-ibu pakai garam tuh biar rasanya enak ya. Yang ketiga, kalau Bapak memiliki kebiasaan merokok atau meminum alkohol. Terus yang keempat, kalau misalnya berat badan kita itu melebihi normal kayak orang gendut, yang itu resikonya tinggi kalau untuk kena darah tinggi. Yang kelima adalah banyak pikiran atau stres. Yang keenam, kurang aktivitas, kurang olahraga, kerjaannya cuma di kamar, nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, itu bisa memicu darah tinggi Bapak dan Ibu. Oh iya, saya Ibu di keluarganya ada yang di keluarganya ada yang darah tinggi. Terus Ibu pola makannya dikontrol nggak? Enggak ya. Oh, berarti ada riwayat keturunan berarti ya? Konsumsi rokok juga gitu. Oh, kalau konsumsi rokok iya, makanya Bapak kalau mau merokok dikurangin dikit-dikit, kalau nggak bisa berhenti total ya Pak ya, karena bisa mempengaruhi nanti muncul darah tinggi itu gitu. Nah, kalau udah tahu nih penyebabnya apa, nah tenang aja, penyebab darah tinggi ini kita bisa rubah, tetapi ada penyebab yang nggak bisa dirubah, misalnya kayak faktor dari keluarga itu tuh nggak bisa dirubah Bu, bisanya dirubah apabila pola makannya, lifestyle hidupnya kayak gitu-gitu bisa, tapi kalau udah ada riwayat tidak bisa, cuma bisa dikurangin, jadi dikontrol tensinya. Nah, jenis-jenis darah tinggi itu ada dua, ada yang primer sama ada yang sekunder. Kalau primer itu tidak diketahui, kita nggak tahu kok tiba-tiba tensi saya tinggi ya dok. Nah, itu biasanya disebut dengan hipertensi primer. Nah, tanda dan gejalanya apa sih? Nah, ini ada sakit kepala, sakit di tengkuk, sesak napas, suka lemas. Nah, tadi kan ibu salah satunya ada sakit di tengkuk ya. Nah, biasanya ibu ada sakit kepala gitu juga nggak? Iya, ada juga ya. Nah, kalau misalnya darah tinggi ini tidak diobatin, terus gaya hidupnya tetap sama aja, pola makannya tetap sama aja, nanti bisa mempengaruhi organ-organ yang ada di tubuh kita. Bisa jadi nanti muncul penyakit jantung, penyakit stroke, kelainan di ginjal, terus bisa juga menyebabkan kelainan pada mata kita. Bisa juga kena gangguan saraf dan juga bisa ke otak. Nah, tata laksananya nih, jadi kalau Bapak sama Ibu misalnya muncul gejala-gejala itu, terus belum sempat periksa ke puskesmas atau ke klinik kayak gitu, nanti bisa dirubah dari pola makannya, dari konsumsi makannya nih. Misalnya Ibu sekarang kalau masak garamnya dikurangin, jangan jadi makannya enggak dengan takaran garam itu sekali sehari itu cuma boleh 4 sendok makan per hari ya Bu ya. Itu untuk gula, kalau untuk garam cuma boleh 1 sendok teh setiap makan, sehari cuma cukup segitu ya. Terus kalau Bapak rokoknya dikurangin, konsumsi rokoknya ya. Terus jangan stres, tidurnya harus cukup, aktivitas olahraga gitu. kalau nggak sempat olahraga gimana? Oh, nggak apa-apa Bu kalau nggak sempat olahraga, nanti kan Ibu kan sambil nunggu jemuran, sambil nunggu masakannya, Ibu bisa lari-lari kecil atau enggak jalan di tempat, itu nggak apa-apa. Atau enggak bangun tidur nih, Bapak sama Ibu habis sholat subuh jalan-jalan aja keliling komplek atau enggak keliling kampung sini, itu nggak apa-apa. Yang penting ada aktivitas gitu, nggak monoton gitu kerjaannya. Kalau untuk Bapak, kalau Bapak merokok ya Pak ya? Ya,
Oh. Nah, merokoknya dikurangin ya Pak ya, boleh merokok, tapi dikurangin kalau misalnya nggak bisa berhenti total ya. Sama makannya diatur juga gitu. Udah, ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah Ya. dong. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu.